Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait Pancasila sebagai sistem etika. Kelompok 7 terdiri dari 1. Dina Saidati Rahmah dengan NIM 205221339. Kedua, Indin Afriani dengan NIM 205221334. Yang ketiga, Sania, saya sendiri dengan NIM 205221336. Ya, di sini saya Sania akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian etika. Secara bahasa, etika itu berarti etika diambil dari bahasa Yunani kuno bentuk kata tunggal yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, watak, dan perasaan sikap dan cara berpikir. Lalu secara etimologi, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Lassay menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Ketiga, sesuatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, sesuatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Etika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika umum. Etika umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, yang berarti setiap tingkah laku kita sebagai manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau etika yang ada. Sebagai contoh, saya memiliki teman satu kelompok, dan kita tidak memilih untuk mengerjakan kelompok itu pada hari Minggu karena teman saya memiliki keyakinan yang berbeda dan hari Minggu itu dia akan melakukan ibadah, maka kita memutuskan untuk tidak melakukan kerja kelompok pada hari Minggu. Lalu yang kedua, yaitu etika khusus, adalah etika yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang berarti prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang mengatur tentang hubungan antara manusia ke manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individu. Contohnya, menjaga sholat 5 waktu. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama muslim. Yang kedua, etika sosial. Contohnya, ketika saya mengikuti sebuah organisasi, saya harus mengikuti peraturan-peraturan yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Klasifikasi etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif hanya menerangkan apa adanya, tidak memberi penilaian terhadap objek yang diamati. Ini berarti etika hanya menjelaskan dan menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya atau yang bersifat fakta tanpa memberikan penilaian terhadap kejadian tersebut. Kedua, etika normatif. Etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik, mana yang buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia, dan di dalam etika normatif ini baru akan memberikan penilaian tentang sebuah kejadian yang sudah digambarkan atau dijelaskan di dalam etika deskriptif. Yang ketiga, etika individual. Etika yang objeknya manusia sebagai individualis. Hal ini berkaitan dengan makna tujuan hidup manusia. Jadi tentang bagaimana manusia menjalankan hidupnya sesuai dengan makna dan tujuan yang ia ciptakan. Yang keempat, etika sosial. Etika yang memberikan tentang tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil seperti keluarga, hingga yang terbesar seperti bernegara. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, Indin. Terima kasih. Pengertian etika Pancasila.
Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Namun, etika keutamaan lebih dominan daripada etika kebajikan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan, akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan untuk memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan penegasan dari nilai yang hidup di dalam kenyataan sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, pada dasarnya nilai-nilai Pancasila dapat bersifat umum atau universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Misalnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dengan memiliki sifat yang tidak membeda-bedakan suatu hal dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kemudian beradab yaitu memiliki kepribadian dan etika yang baik. Adapun urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkannya semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan Lembaga Permasyarakatan Jebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan itu bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Sapel Corby. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral hidup.
Namun, diperlukan kajian krisis rasional terhadap nilai-nilai moral hidup agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memberikan bantuan atas jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai solusi dalam mengatasi problem bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai solusi problem korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, mengoyok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Ini adalah salah satu tindak korupsi. Nah, tugas dan fungsi pemberantas korupsi itu: 1. Sebagai koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. Nah, Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kerakyatan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat. Nah, dampak korupsi sendiri itu yang pertama merugikan negara atau kelompok, yang kedua menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi, yang ketiga menjadikan negara miskin, yang keempat menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri, dan yang kelima menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Nah, undang-undang yang mengatur korupsi di antaranya yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Upaya untuk pemberantasan korupsi yang pertama menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Para pejabat diimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Pancasila sebagai solusi problem kerusakan lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai kerakyatan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara atau GBHN
bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menetapkan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, mendelegasi secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelola sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian. Yang kelima, menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian, kemampuan, keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. Pancasila sebagai problem dekadensi moral. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional, krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, pertahanan keamanan, pendidikan, dan lain-lain yang sebenarnya berhulu pada krisis krisis moral. Sebagaimana telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada moralitas individu, yang kedua ada moralitas sosial, yang ketiga ada moralitas individu dan sosial. Moralitas individu itu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara bertindak dan berpikir. Sedangkan moralitas sosial itu juga mencerminkan dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi seseorang yang moral individunya baik, tapi moral sosialnya kurang. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat, bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas sosial. Demikian pula sebaliknya. Seseorang yang moralitas individunya baik, ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk, dapat terpengaruh menjadi amoral. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.